Kalau kita lihat di jalan naik motor aja, kalau enggak ke depan, belakangnya tuh kosong sampean gitu ya. Orang berpacaran atau berhubungan dengan maksud yang khusus. Berdua terus, makan berdua, jalan berdua, nggak ada temennya yang lain gitu loh. Anggap kita mau pacaran, Cik Mei. Iya. Aku bakal nanya gini ke Cik Mei. Bapakku adalah seorang pengusaha gitu, dan usahanya makin lebar, dia butuh menghadirkan Tuhan. Oke, kan nggak hanya itu. Kalian pernah nggak jadi tempat curhat teman atau siapa ya? Maksudnya ini apa sih? Dicurhat soal hubungan orang Oh, lain. dicurhatin orang. Iya. Oh, sering. Ya, pernah. Pernah. Bahkan beberapa teman dekatku pasti cerita soal, ya nggak sering, tapi beberapa kali cerita soal hubungannya ke aku. Dan kalau aku menjadi tempat curhatannya mereka soal hubungannya mereka, aku sebagai teman atau sebagai sahabatnya pasti pengen mau membantu. Artinya, kalau aku bisa bantu, aku bakal senang bantu dia. Dan kalau ditanya nyaman apa enggak, tentu aku nyaman. Dan itu aku nggak anggap sebagai sesuatu yang mengolok-ngolok statusku sebagai orang yang nggak berpacaran. Enggak. Karena kondisinya kalau dia cerita ke aku pengen bantu dia dengan pertimbanganku, pikiranku, dan saran-saran yang menurutku bakal membantu dia atau hubungan dia bisa lebih baik, atau at least tidak mengarah ke arah yang merusak atau kayak mau putus gitu, enggak. Dan aku selalu nge-encourage teman-temanku. Kan ada tuh yang sebenarnya ada yang dulu beberapa yang kayak bilang dia mau putus. Aku tuh selalu orang yang merasa kayak sedih banget ngelihat orang putus, padahal aku single gitu. Kenapa? Aku tahu betapa indahnya berpacaran, dan hal itu bisa saja rusak. Maksudnya kepercayaan orang terhadap berhubungan sama orang lain, itu bisa aja rusak karena dia pernah pacaran terus putus dengan cara yang tidak sehat. Dan aku sedih, aku nggak pengen orang-orang terdekatku atau sahabatku putus dengan alasan-alasan yang menyakitkan. At least kalau memang harus putus karena alasan-alasan yang menyakitkan atau yang merusak, dia harus paham betul kayak apa akibatnya terhadap diri dia, apa akibatnya terhadap pasangan dia. Dan aku harap, dan aku berusaha untuk menghibur juga, kayak jangan sampai kejadian sama pasangannya ini berlarut-larut, berulang-ulang, terpola dengan hubungan-hubungan yang selanjutnya. Itu banyak banget sih kecenderungan yang aku lihat kayak gitu. Kayak kita putus nyambung dengan orang lain, tetapi sebenarnya kita mengulang adegan yang sama. Dan itu sebenarnya harus diselesaikan di setiap permasalahan hubungan dimanapun kita berada. Maksudnya kalau aku bermasalah sama si A, pacarku gitu, ya harus diselesaikan, harus dicari tahu sebenarnya kenapa. Kalau misalnya pada akhirnya kesimpulannya kita nggak bisa bersama, ya udah ada resolusi, ada kesimpulan yang bisa diambil dan menjadi bekal untuk di hubungan selanjutnya. Aku sedih banget ngelihat orang pacaran terus putus tanpa ada sesuatu yang bisa dijadikan catatan untuk aku tuh di hubungan selanjutnya harus kayak gini karena aku tuh orangnya kayak gini, atau aku tuh nggak pengen cari pasangan yang kayak si A, mantanku yang A ini, karena aku ternyata nggak bisa mentoleransi orang-orang kayak gitu. Nah gitu, kayak mereka berputar terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada, tapi pada akhirnya hanya menghabiskan waktu. It's sad menurutku, sedih banget. Kalau saya mendengarkan orang curhat soal pacaran, yang ditanya nyaman atau nggak nyaman itu bukan saya, tapi orangnya yang curhat. Karena saya itu bukan pendengar yang baik sebetulnya, tapi berusaha untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Makanya kalau ada orang curhat, baru satu kata sudah tak potong. Oh iya gini, udah gitu kan. Terus kalau ada orang curhat biasanya soal pasangan, dia harus kuat iman dulu kalau curhat sama saya. Karena apa? Nggak bakalan tak puji, nggak bakalan kalau dia curhat gitu tak belain gitu ya. Contoh yang lain, misalnya curhat, ini pasanganku seperti ini, gitu. Saya akan balikkan dia. Nah, kamu harus tahu, laki-laki memang seperti itu, wanita seperti ini. Ya kita harus ngerti itu gitu ya. Jadi saya rasa kalau soal nyaman gak nyaman, ada orang pacaran curhat sama saya nyaman aja. Dia nggak nyaman kayaknya. Makanya kalau curhat sama Jimmy kita dimarahi gitu ya.
nanti dia belain cowok. Saya nggak belain cowok, tapi karena saya tahu dunia kita ini cewek ini kayak gini loh. Kita ini kan cewek suka main perasaan gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita jadi tempat curhat orang yang berpacaran ke kita, sebenarnya kita harus sedikit bersyukur sih Cime. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dan ya pada akhirnya juga memperlengkapi kita. Ya betul. Makanya saya jadi ya nggak bersyukur kayak jadi tadi bersyukur aku single gitu ya. Tidak menangis. Pernah nggak sih pas curhat nih kan? Nah ini yang salah gitu. Kalau saudara mau belajar tentang surga apa, saudara mesti mati dulu masuk surga baru balik. Oh ternyata surga seperti ini ya. Kalau kita mau belajar, jadi aja lihat. Dia single tapi dia ngerti, dia belajar. Bahkan dia lebih pinter daripada orang yang udah punya pacar, gitu ya. Secara teori nggak apa-apa itu ya. Dan saya yakin akan diikuti pengalaman karena jadi mau belajar, dia belajar dari orang lain, dia belajar dari pengalaman. Dia belajar mungkin dari pengalaman orang lain, dari baca buku ya, dan pasti juga dari firman Tuhan dia belajar itu sehingga dia ngerti sama saya juga gitu. Kalau ada orang yang curhat sama saya tidak ada jawaban, karena dalam Tuhan selalu ada jawaban. Enggak, artinya gini ya, secara teori saya masih bisa menjawab gitu ya. Tapi kalau dia tanya apa yang sudah saya alami, saya nggak punya pengalaman untuk itu. Tapi pengalaman orang lain selalu ada gitu ya. Tapi jawaban di dalam firman Tuhan itu selalu ada gitu. Tapi kalau ditanya pengalaman sih nggak ada pengalamannya gitu. Tapi pengalamannya Vesto ada, pengalamannya ini. Saya ceritakan pengalaman orang lain ya. Itu aspek firman Tuhannya. Aku bakal bahas aspek yang menurutku sangat praktikal ya. Dia bukunya. Ya. Gini, sebenarnya aku juga percaya satu hal, kalau kita bisa benar-benar mengasihi, maksudnya kalau kita tahu caranya mengasihi, tahu caranya mencintai orang lain, kita sebenarnya secara teori ya, bisa mencintai siapapun. Ya nggak sih, kayak yang Tuhan Yesus bilang kayak, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau kita tahu cara mengasihi, mencintai diri kita, dan siapapun, kita pasti bisa. Dan prinsip ini, cara aku mengasihi orang lain, siapapun dia, mau dia anak freshku, mau dia temanku, orang nggak dikenal, atau pemimpinku, segala macam, kakak rohaniku, segala macam. Prinsip bagaimana aku mengasihi orang lain, itu aku terapkan juga ketika orang-orang dalam hubungannya, teman-temanku, cerita ke aku. Karena ada beberapa hal yang menurutku itu sangkut paut aja gitu. Hal-hal yang sebenarnya sangat-sangat prinsipal, yang soal bagaimana caranya melatih untuk tetap berbuat baik walaupun pasangan kita menyakiti kita. Nah itu sesuatu yang harus butuh bukan hanya perasaan kan, itu butuh pemahaman dan juga butuh latihan. Sesuatu yang perlu untuk dipelajari skillnya. Dan aku rasa aku banyak belajar sih soal-soal kayak gini. Aku bener kata Cimi, aku baca buku, suka banget aku baca, nggak hanya soal kayak A, B, C, D, tapi aku juga belajar dari cerita-cerita novel segala macam. Dan aku rasa pernah nggak bisa jawab, entahlah, aku selalu bisa jawab dengan cara-cara yang menurutku aku pelajari, dan itu sudah pengalamannya memang nggak harus aku pernah pacaran, tapi aku pernah mengalami masalah yang kurang lebih sama dengan misalnya sahabatku, sama misalnya orang tuaku. Karena hubungan antar manusia kan apapun bentuknya saling mengasihi dan saling mencintai. Pernah nggak karena pengalaman itu? Sempat gitu ya. Tapi kalau sekarang ini keputusan untuk single itu bukan karena itu, tapi karena ya saya happy, saya menikmati hidup saya, single nggak single, saya menikmati hidup saya dengan kesinggelan saya menikmati hidup saya tidak merasa ada yang kurang dalam hidup saya karena Yesus selalu mencukupkan saya, haleluya gitu ya. Dan saya tidak kekurangan kebahagiaan, sukacita, tetap bahagia, tetap sukacita, tetap ya enjoy gitu. Makanya saya putuskan ya udah nggak apa-apa sendiri single. Tapi dulu saya sempat gitu, saya punya kakak laki-laki tuh kalau berantem tuh mau tengah malam, kalau berantem sama istrinya, wow, kita lagi tidur ini jam 2 pagi, tiba-tiba walaupun rumahnya di belakang gitu ya, di rumah yang lain, tapi kan kaget gitu loh saudara, wah kaget gitu ya, dia berantem. Terus saya lagi mikir gini, katanya kalau orang menikah itu
enak gitu ya. Kok saya lihat kakak saya yang lain enak sih. Kok lihat dia kok kayaknya susah banget, kayak di neraka gitu ya. Berantem terus isinya. Terus pernah satu saat tengah malam ini saya belum tidur waktu itu. Lagi bantu mama kerjakan buat kue. Lagi bantu mama sudah tidur, saya sendiri yang belum tidur. Tiba-tiba pintu rumah diketok kakak saya yang cowok. Tangannya udah berlumuran darah gitu ya. Saya juga kan kaget lihat darah. Oh, tolong ini aku disilat atau dipisau gitu. Ke dokter aja, ke rumah sakit dulu. Akhirnya dia berangkat ke rumah sakit. Nah itu terus terang membuat saya trauma gitu ya. Saya akhirnya berpikir gini, kalau menikah cuma isinya kayak gini gitu ya, berantem, saling melukai, yang mending nggak menikah aja gitu. Saya sempat berpikir begitu waktu itu. Tapi suatu saat Tuhan ingatkan, ya saya bertobat gitu. Enggak Tuhan, bukan gitu. Pernikahan banyak yang baik juga, pernikahan yang bagus juga banyak, asal didasari dengan firman Tuhan gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang bukan karena trauma, ya karena saya tahu inilah jalannya sudah. Menunggu. Ya, ini yang terbaik gitu ya. Yes, haleluya. Oke. Ketika aku dengar cerita atau pengalaman temanku soal pacarannya, apakah itu buat aku tetap single? Aku nggak bilang itu membuat aku semakin nggak mau pacaran. Aku nggak mau bilang gitu. Tapi aku kadang ya suka bersyukur karena tentu ketika aku memutuskan untuk single, ada beberapa kebahagiaan yang aku dapatkan, walaupun juga tetap merasa misalnya lebih sepi dibanding orang yang berpacaran. Tapi ketika aku mutusin pacaran juga pasti ada hal-hal bahagia atau enak yang aku dapatkan, dan juga hal-hal buruk yang aku bisa dapatkan. Bukan buruk ya, hal-hal berat lah yang bisa aku dapatkan. Kayak contohnya Cik Mei kasih tahu tadi itu KDRT. Itu mengerikan sekali, kayak horor sekali kayak punya hubungan yang seperti itu. Nah, menurutku justru ketika aku ngedengar teman-temanku atau siapapun lah gitu punya hubungan yang sulit atau mengalami momen-momen yang sulit sama pasangannya, aku justru semakin paham, semakin berusaha untuk belajar kalau memang berhubungan sama orang secara dalam, secara secara terus-menerus setiap waktu itu memang sangat-sangat sulit. Dan aku rasa banyak orang yang tidak melihat fakta ini, melihat kalau misalnya pacaran itu atau berhubungan itu layaknya kayak film drama Korea atau kayak hal-hal yang sangat romantis, sangat-sangat luar biasa. Dan fakta-fakta di baliknya yang kalau misalnya hubungan juga berisi tentang kekecewaan, kemarahan, frustrasi, itu juga hal-hal yang tidak asing dalam setiap hubungan yang dialamin. Dan justru menurutku pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita berpacaran menyikapi atau melewati hal-hal yang tidak enak seperti itu. At least bukan membuatnya jadi enak, tapi membuatnya menjadi sesuatu yang bisa dikelola, bisa dihandle dengan baik terhadap diri sendiri maupun bersama pasangan kita. Kayak itu sebaliknya, sekali lagi aku bilang itu butuh skill dan keterampilan. Dan aku punya punya pemikiran sih, kayak kalau menikah, aku ngomongin menikah, aku nggak yakin setiap orang pantas untuk menikah. Kayak menurutku setiap orang harus punya SIM, surat izin untuk menikah, karena aku nggak pengen ketika dia menikah hal-hal yang terjadi di masa lalunya misalnya itu terbawa dalam konteks pernikahan yang mungkin yang bisa terjadi kayak Cik Mei bilang gitu, KDRT, dan bahkan sampai sayat-sayatan itu bisa berujung pada saling dan menyakitkan. Iya, dan itu polanya, maksudnya anak kan juga bisa trauma, anak bisa kecewa atau kepahitan gitu, dan mungkin aja dia juga jadi produk yang sama dari orang tuanya, bukan sama lah, kurang lebih sama gitu. Dan aku rasa hal ini sangat menyedihkan lagi kalau berulang-ulang terus sampai kita di mana manusia terjerembab dalam ini salah satunya yang juga aku pikirkan sebagai dosa keturunan. akibat dosa keturunan gitu. Jadi kayak ya berhubungan pacaran tuh sulit, apalagi pernikahan. Betul. Tapi yang mau menikah silakan, yang mau pacaran silakan. Urus SIM dulu. Yang mau single boleh. Oke. Apa yang paling disyukuri sih dari statusnya? Oke. Dukanya
tentulah aku rasa kalian semua orang yang pernah pacaran pasti pernah single kan, dan biasanya alasan untuk pengen pacaran adalah salah satunya karena kita udah nggak tahan sama yang namanya rasa sepi. Kita nggak tahan sendiri, kayak kita sudah sangat-sangat merasa khawatir sama diri kita karena udah terlalu sepi banget di kamar sendirian setiap hari 24 jam. Dan itu yang membuat kita misalnya jadi terburu-buru kayak, aduh siapapun yang datang kayak cuman bilang, hai dek, jadi pacarku gitu. Main tembak-tembak nggak jelas gitu. Dan aku rasa benar, kalau misalnya itu dipelajari dengan dewasa, memang kalau misalnya kita nggak berpacaran, pasti kita sangat akrab dengan rasa sepi. Dan itu nggak bisa dipungkiri, karena di titik ini pun aku merasakannya. Dan hal yang lebih baik kalau misalnya dilakukan ketika kita harus menunggu, misalnya aku dalam proses menunggu gitu dan mencari, ya berdamai dengan rasa sepi. Berdamai dengan rasa sepi artinya apa? Di saat itu kita menemukan siapa diri kita sebenarnya, apa kemampuan atau talenta kita, apa yang menjadi passion kita. Dan contohnya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi, apa yang menurut kita penting dalam hubungan. Dan itu yang akan ngebentuk, nge-shape kayak bagaimana hubungan yang baik, yang ideal untukku. Itu dukanya. Duka yang lain adalah ya kadang merasa terintimidasi sama hal-hal yang kayak tadi kita bilang, kayak dianggap sebelah mata karena single, dianggap orang yang jahat, dianggap orang yang kayak banyak masalah kalau aku nggak pernah pacaran gitu, atau kayak menolak cewek yang ketika ada deketin aku tolak gitu aja gitu, misalnya kayak wah ini pasti anaknya punya banyak dendam yang tak terbalaskan gitu. Padahal mungkin ada, tetapi bukan itu alasan utamanya. Jadi kadang sedih aja sih orang ngelihat fakta yang lain dari yang sebenarnya aku pegang teguh gitu. Sukanya, aku rasa di beberapa titik orang yang berpacaran pasti banyak bahagianya, tapi di banyak titik yang lain orang yang single juga punya sesuatu yang tidak bisa dinikmati oleh orang yang berpacaran. Contohnya aku nggak tahu ya, di banyak hubungan aku ngelihat banyak cewek dan cowok itu eksklusif, kayak kalau kau dekat sama aku, kau nggak boleh dekat misalnya sama cowok lain, atau nggak bisa dekat sama cewek lain. Itu aku sedih banget. Kalaupun aku berpacaran, aku nggak mau ada hukum yang kayak gitu, nggak mau. Karena aku percaya juga, aku butuh teman-temanku, siapapun mereka, apapun gender mereka. Karena mereka mengisi salah satu titik di mana aku perlukan gitu. Dan dukanya kalau misalnya memang hukum gitu, maksudnya peraturan hubungan kayak gitu harus diiyakan gitu kan. Oke, aku nggak mau dekat sama cewek lain misalnya. Itu sangat menyiksa sih menurutku. Karena setiap orang yang datang ke hidup kita kan nggak harus jadi pacar kita, tapi juga bisa jadi pengalaman hidup. Oke, saya sekarang ya nggak jauh beda sih sama JD. Kalau JD kan istilahnya dia sedang menghadapi itu, kalau saya udah lewat itu. Oh, luar biasa. Udah lewat. Living legend. Dulu ya kayak JD gitu, sepi gitu, lihat orang pacaran kayaknya enak ya, bisa pergi kemana foto berdua, aku nggak bisa sendirian terus apalagi tadi itu kesepian, kata orang, jadi pendapat masyarakat gitu kan, wah udah berumur nggak punya pacar, nggak nikah kan, itu penghakiman seperti itu, dan itu memang sangat menyiksa itu. Yeah. Ya sebetulnya secara keadaan single itu buat saya tidak terlalu menyiksa gitu, karena saya punya banyak teman, saya punya banyak saudara, saya punya komunitas yang baik yang mendukung saya. Cuman pendapat masyarakat dan lain sebagainya, apalagi kalau udah kenal gini, oh namanya siapa, kenalan sama ibu-ibu misalnya, udah menikah belum, usia berapa segini, waduh cepet loh, waduh kayaknya tuh kayaknya mau kiamat kita kalau enggak. Nah kalau lagi reuni kumpul, udah nikah belum, waduh kayaknya tuh kita itu terasing di negeri dongeng gitu ya. Tapi kemarin waktu saya reuni, saya ketemu teman-teman saya, mereka udah menikah, mereka berbahagia, saya juga single, saya berbahagia. Karena begitu saya ketemu teman saya, gimana? Cerai, gimana? Sendiri, gimana? Sama aja lah. Gitu, semuanya berbahagia menurut versinya Mas. Jadi itu sudah saya lewati dulu. Memang itu sepi dan pendapat orang, gitu, apa yang dikatakan orang dan lain sebagainya. Itu yang membuat
kita itu jadi tertekan pingin cepet pacaran lah, menikah lah, siapa aja yang datang nggak apa-apa lah, gitu ya. Obral, 2 dapat 3, ya bisa 1 gratis 1 dan sebagainya. Tapi itu udah lewat, udah pasti bisa dilewati. Karena apa ya, itu tadi kalau kita single bukan bicara statusnya, tapi kalau kita ini orang yang single, yang dikatakan Tuhan tidak baik kalau manusia itu seorang diri, itu bukan single, tapi alone, ya, kesepian. Tapi kalau kita single, kita utuh, ya udah, Tuhan Yesus itu cukup buat kita. Tuhan Yesus yang mencukupkan kita. Walaupun kita nggak punya pasangan, walaupun kita sendiri, nggak punya anak, nggak punya apa-apa, it's okay, no problem, because I'm a single. Saya utuh, gitu ya. Nah, kebahagiaannya orang single apa? Nggak perlu nyekolahkan anaknya, nggak perlu kasih makan anak orang. Ya Pak, ya. Ya, saya kerja makan sendiri gitu. Ya, jadi uang saya mau kasih siapa aja nggak ada yang larang gitu. Mau saya kasih ini, kasih itu, nggak ada yang larang. Kalau saya punya suami, kalau saya punya pasangan, uang mau dikasih, itu uang siapa? Itu kita bekerja bareng-bareng, kasih siapa? Tapi karena saya bekerja sendiri, uang saya sendiri, mau saya kasih siapapun, mau saya bagi ke siapapun, nggak ada yang melarang. Wow. Dan enaknya lagi, tapi jangan ditiru ya kalau kalian nggak mampu. Enaknya lagi, ya kita apa ya istilahnya? Kita bebas gitu loh. Mau ke sana nggak ada yang larang, mau nggak kemana-mana juga nggak ada yang larang. Kita mau tidur nggak ada yang larang, kita bangun siang nggak ada yang larang, nggak ada yang marahin, nggak ada yang marahin. Ya itu salah satu. Tapi banyak sih sebetulnya. Cuman ini tadi, mau single atau tidak single, kalau kita single karena terpaksa gitu ya, single karena sakit hati, kita tidak akan pernah bisa menikmatinya. Sama kalau kita punya pasangan karena sebuah status, kita punya pasangan karena apa, kita juga tidak akan pernah menikmati keindahannya itu. Mau single mau double, itu akan indah kalau kita itu merasa cukup dengan apa? Kehadiran Kristus dalam hidup kita. Jadi ini pendeta baru pendeta. Iya, bagus. Bikin sebuah closing statement. Jika kalau kita memilih untuk single atau kita memilih untuk berpasangan, kembali lagi, alasannya kita single dan alasannya kita berpasangan itu apa? Kita bisa menikmati hidup ini kalau kita tahu gitu loh, bahwa Yesus itu cukup buat kita, ya. Ketika kita berpasangan pun, kalau kita tahu Yesus itu cukup, bukan pasangan kita yang mencukupkan kita, tapi Yesus yang mencukupkan kita akan bisa menikmati relationship itu dengan baik. Sama dengan orang yang single. Ini 2-3 kata ya. Dengan orang yang single, kalau kita tahu bahwa Yesus itu cukup buat kita, sekalipun kita single, ya, sekalipun orang ngomong apapun, kita pasti bisa bersyukur dan kita bisa menikmati itu karena kita tahu ada keindahan di dalamnya. Yes. Panjang dia boleh. Boleh. Kayak jadian nih. Oke. Ya, oke. Apa ya? Ya single yes. Bilang apa ya? Enggak lah, aku nggak bakal memihak deh. Kayak menurutku, apapun keputusan yang kita ambil saat ini, apapun kondisi situasi kita single maupun dalam pacaran, kita bakal menelan kenikmatannya, kita bakal menelan juga kesulitannya. Jadi, apapun keadaan kita, apapun status kita, belajarlah berbahagia dari itu. Oke.